Sebenarnya Oke. kalau kita ngeliat dari segi grafiknya, nggak ada Digi pun juga sebenarnya emang nggak masalah. Tapi ini masalah kedisiplinan. Siapa yang Ya. bisa nahan skillnya untuk menghindari Fatalin dari Atlasnya Owen. Oke, kita bakal melihat tentunya untuk game penentu. Apakah kita akan dipaksa untuk bermain lagi di game ketiga dari kedua belah tim atau justru DNS akan menjadi counter kemenangan. Win streak dipecahkan oleh DNS. Oke, ini dia penentu apakah DNS menjadi counter dari Onyx apa enggak. Karena ini adalah match kelima game kedua dari MDL Season 7. Minggu kedua, hari kedua. Di mana pergerakan dari Chow dan juga Kagura juga seperti sudah mulai kelihatan ingin membantu ke arah Cloud di arah top lane sana. Dan ternyata betul kata Cimamo bilang bahwa Gilang di game kali ini membawa Purify. Dan kalau kita ngomongin masalah Purify, King Brian masih punya an eye for an eye, Demon masih punya heavy spin, Walker masih punya Ratio Umbrella Flea, dan juga Lordman masih punya Shunpo. Jadi secara teori semuanya ini masih punya Purify, tapi secara teori juga tiba-tiba ada First Blood tadi di tangan seorang Benedetta yang terkena damage dari Lutfi di XP-nya. Tapi menurut aku, kalau menurut Joy sendiri, Aha. lebih mending nge-ban ke arah Grok atau Joy? Kalau aku sih lebih mending ke arah Joy daripada Grok. Karena Iya. kalau Grok itu memang ada momentumnya, tapi momentum itu mesti bisa di-cover. Tapi yang udah nggak bisa di-cover adalah pergerakan dari D yang sudah dijepit di dalam tarat di arah top lane sana membuat dia tumbang dengan 4 player dari DNS. Ya, menjadi pertukaran satu untuk satu semenjak First Blood didapatkan oleh pemain-pemain dari Onyx tadi di area atasnya. Dan dari area bawah King Brian kali ini bakal coba dipukul mundur lagi oleh seorang Lutfi. Karena tadi posisinya itu DNS melepas Joy-nya untuk nge-ban ke arah Grok. Ya, aku sih kalau ngelihat kalau Grok, oke memang sangat menyeramkan juga dengan adanya Wild Charge yang cukup berbahaya kalau misalnya kena langsung ke arah 35 player. Tapi yang lebih berbahaya adalah ini kan dari Lutfi punya power untuk masuk ke backline dengan sangat-sangat kuat. Kaguranya bakalan jadi insecure juga, tapi Daiman baik lagi dengan satu ber-HP tersisa langsung terkena Electrifying Blitz dan juga perfect match yang dilakukan oleh seorang Atlas membuat dia pun harus pulang ke base tanpa recall. Yap, dan kali ini dengan adanya pergerakan dari pemain-pemain Onyx di area mid-nya, King Brian bakal berfokus untuk mendapatkan tabungan terlebih dahulu di area bawah. Dan diusir mundur juga oleh seorang Lutfi kali ini. Belum ada Electric Funnel Blow yang di-pop up oleh seorang Brian sehingga masih cukup aman dari King Brian. Hanya tarik ulur saja yang dilakukan oleh Lutfi. Sementara di area atasnya, pemain-pemain dari Gilang harus berhati-hati. Ini Spear of Destruction yang bisa muncul kapan aja. Yang ngebuat dari Gilangnya tentunya tidak akan aman-aman aja. Tapi yang lucu yang saya perhatiin adalah ini untuk di arah XP. Mereka kayaknya minim belajar untuk berjalan ya. Semuanya ngedash. Terus Benedetta ngedash, Yo juga ngedash mulu. Kerjaannya lihat Luffy yang sudah mulai masuk ke belakang sana, King mulai menjadi target utamanya. Dan bahkan kita ngeliat dari segi pasifnya, Electrifying Blitz sudah mulai dinyalakan. Tapi lihat pergerakan dari Owen tidak bisa akhirnya memberikan turtle kepada Daiman. Karena turtle diambil oleh Nail dan bahkan Nail pun mendapatkan bonus berupa menumbangkan King Brian di arah bottom lane. Oke, dan dengan satu buah item yang bisa, hampir aja itu. Itu udah flame shot ya dari Walker ya. Aku kira kita bakal bawa flicker. Iya ya, ini ngambil flame shot. Mungkin untuk, knockback. Untuk menghindari pergerakan dari Fanny mungkin juga bisa Atau gitu Lutfi kan. mungkin Atau ya. iya Lutfi juga bisa gitu. Tapi balik lagi untuk dari segi emblemnya pun kita bisa melihat bahwa dari segi mage-nya ini sama-sama menggunakan Magic Worship dengan talent yang sama juga. Tapi kalau kita ngeliat dari jungle-nya, High and Dry melawan Demon Slayer yang dimana kalau dari segi Akai dia mengambil ke arah cooldown reduction sementara dari Nile mengambil ke arah High and Dry diikuti dengan talent attack. Dan lihat pergerakan dari DNS dari tadi ini satu pattern yang selalu Coji lihat. Di saat Nile sudah kehilangan purple buff-nya, minimal ada 3 player dari DNS yang selalu mencoba mengecek visibilitas di arah purple buff-nya Onyx Prodigy untuk mencoba mengambil ke arah purple buff tersebut. Iya. Tapi di area atas Gilang tidak akan terlalu overcommit juga. Melihat Lord Mei di sini juga tadi coba untuk sempat ngebuka map saja terlebih dahulu. King Brian melakukan pemotongan dari segi landingnya bersama dengan seorang Lutfi. Masih cukup adem ayem dari segi XP lane-nya sementara kelihatan rotasi nih bukan sama Lord Mei ini dia mau coba untuk melakukan setidaknya penculikan ke arah seorang D dengan satu buah The Way of Dragon. Tapi ternyata tidak mudah karena Owen tentunya akan melakukan babysit juga ke arah seorang D. Iya ini sama seperti di match sebelumnya ya, di mana kita bisa melihat bahwa early skirmish di awal ini nggak terlalu efektif ataupun nggak terlalu agresif dari kedua belah tim. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa 5 menit pertama pun tidak ada target yang bisa diambil. Tapi ada yang bisa diambil itu nyawa dari Lutfi. Sementara Owen 2 bar HP tersisa apakah akan ditendang
oleh seorang Lord Mei. Karena Lord Mei pun sudah kehilangan dari segi Duel of the Dragon yang membuat dia tidak bisa melakukan inisiasi lebih lanjut lagi. Iya. Ngomongin masalah inisiasi, lihat area bottomnya. Dengan King Blade yang sudah tumbang, kayaknya bakal dipush habis-habisan oleh Nile di area bottom lane. Dengan adanya satu buah turtle juga yang sudah mulai spawn ini bakal ngebuat setidaknya pemain-pemain dari DNS mereka akan lebih takut lagi. Mereka akan lebih aware lagi dengan adanya keberadaan turret yang sudah mulai dicicil juga oleh seorang Nile. Sehingga lebih memudahkan untuk Lutfi setidaknya nanti kalau misalnya dia bisa numbangin Brian, dia bisa untuk mendapatkan turret dengan begitu cepat. Sementara Lutfi bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Walker dan satu buah The Way of Dragon Connect dari seorang Lord Mei mengejar ke arah seorang Lutfi, namun ternyata bakal coba ditahan, namun dari Demon berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle-nya Lutfi, bakal coba untuk menggocek, membayang time begitu banyak namun ternyata tumbang di tangan seorang King Brian. Oke, Turtle ditambah lagi dengan King Brian yang bisa menumbangkan ke arah Lutfi. Tapi entah dari mana Lord Mei pun tiba-tiba datang dan juga menumbangkan Lord Mei dengan sangat-sangat cepat. Kita dari tadi masih belum melihat adanya hero yang bisa meng-cancel kabel ini dimiliki oleh Fanny. Tapi balik lagi di arah top lane, Gilang pun sepertinya sudah mulai terpressure dengan ada dua player dengan adanya Owen dan juga D. Membuat turret di arah top lane hilang dengan seketika. Tapi lihat di arah bottom lane, King Brian mencoba untuk head to head menabrak ke arah Nile. Tapi sayangnya masih belum cukup dari segi durabilitas membuat Benedetta dari King Brian harus tumbang. Yap, dan sejauh ini Onyx masih memegang kendali dengan kill yang bisa dibilang masih lebih diungguli dari segi network. Dan Walker tiba-tiba terkena kabel dari seorang Fanny. Dan bahkan dengan satu buah, inisiasinya sangat amat baik sekali. Dengan ada perfect match dari seorang Owen dan kali ini dari Gilang mencoba untuk memberikan block damage dengan satu buah Blazing Duet. Namun ternyata Owen masih bisa survive dan bahkan dua pemain dari DNS hilang di area midnya. Itu fatalnya gila sih, mendapatkan 3 player sekaligus membuat 2 player tumbang dari DNS. Dan ini udah mulai ada sedikit trading juga dengan adanya tarat yang diambil oleh Onyx Prodigy di arah top lane dan juga di arah bottom lane-nya. Mungkin ini menjadi salah satu power spike juga dari Onyx Prodigy semenjak kekalahan mereka di game pertama. Jadi kita mungkin bisa melihat game ketiga. Tapi sejauh mata memandang, yang kurang dari DNS adalah item. Karena lihat, dari seluruh hero yang dimiliki oleh DNS, semuanya ini adalah hero item dependent. Kagura, Benedetta, dan juga Cloud. Ya, dan masalahnya mereka harus bisa drag damage ini sampai ke arah late game sih. Menit 12 deh, paling minimal. Menit 12 di saat udah seenggaknya ada 4 item, itu udah mulai berbentuk dari segi tim fighter. Tapi yang masalah bentuk adalah Nile yang bentuk menjadi salah satu kuburan untuk di line of down. Dan balik lagi, heavy spin dilakukan untuk menarik Owen ke belakang sana. Dan Owen tertarik dengan sangat-sangat jauh membuat dia tumbang seketika. Tapi Lutfi mencoba untuk tetap memberikan sedikit poking damage terhadap teman-teman dari DNS. Tapi sayangnya dengan tidak adanya backup tambahan, membuat Lutfi harus pulang terlebih dahulu. Menjadi pertukaran 2 untuk 1 di tangan pemain-pemain dari DNS dan Lord yang sudah mulai coba untuk Turtle yang udah mulai dipok juga oleh Darang Demon. Dan sementara Lutfi Electrifying Beats-nya mencoba untuk menumbangkan seorang Demon kali ini. Tapi Demon ternyata masih bisa survive. Dan bahkan Lutfi terkena Petrify dan masih bisa berselamat. Dengan ada dash yang dimiliki oleh seorang Lutfi di sini. Meskipun tadi Petrify-nya sudah connect, namun ternyata akan pertukaran di mana tumbang. Oke, Lord pun sudah mulai pop up juga dan bahkan gak cuma itu aja dengan dia yang tumbang otomatis damage yang gak terlalu besar apalagi dengan adanya satu Blazing Duet untuk kena kepada Farsha dan juga seorang atas membuat atas harus pulang terlebih dahulu dan Sasser pun juga dipulangkan di tangan Benedetta. Tapi dengan dari Fanny langsung aja satu King Brian pun menjadi target selanjutnya dengan ada 2 HP tersisa. Fanny tetap bisa membalaskan kematian dari teman-temannya. Iya, dan sementara kali ini meskipun Owen-nya tidak tumbang namun ternyata ada target yang lebih bisa dibilang worth it ya, yaitu menumbangkan Sas dan tiba-tiba Nile lagi-lagi dengan steel cable dari seorang Fanny 2 hit ke arah seorang Walker. Kayaknya apakah Walker harus mulai ngebikin ke arah item defense juga? Walker untuk dari segi item defense ya sebenarnya aku sih mengatakan bahwa nggak perlu sih karena emang yang dicari adalah damage dulu dari DNS. Lord Mei memang di lain sisi dia udah tumbang 4 kali, tapi ini bukan salah dia untuk susah untuk mendapatkan satu player dari Onyx dengan penculikan The Way of Dragon-nya. Cuman yang satu hal pasti adalah Fanny harus menjadi kunci utama untuk menumbangkan ke arah Fanny. Dan ternyata tiba-tiba Lord Mei lagi dan lagi ditumbangkan di tangan seorang Nile. 9-1-3 dari segi poin kill, tapi lihat Owen sudah melakukan konsil. Apakah melakukan fataling? Dan itu dia fatalingnya terkena kepada beberapa player, tapi ternyata Kagura masih bisa mendapatkan Lord di menit ke-9 kali dan bahkan sudah mulai ada split push di arah bottom lane dengan adanya Moskov yang hampir saja mendapatkan inhibitor turret dari DNS. Dengan adanya fataling yang udah manis banget sebenarnya dari Owen, itu momennya pas banget karena
Tersisa satu kali pencet retribution aja itu udah bisa diamankan sebenarnya sama seorang Nile. Namun ternyata Walker lah yang berhasil untuk mendapatkan lord tersebut. Dan kali ini pemain-pemain dari Onyx mereka harus menahan sedikit eksekusi mereka untuk masuk ke area dari base DNS sendiri. Sembari mereka harus mengclear terlebih dahulu di area bawahnya. Namun tiba-tiba King Brian tumbang juga di tangan seorang Nile. 15-7 dengan perbedaan network di angka 2000 walaupun teman-teman dari DNS telah mengamankan Lord, ini menjadi salah satu hal yang agak susah untuk di catch up karena posisinya lihat Nile-nya itu nggak ada sama sekali pecah dari segi kill streak-nya. 10 kill, 1 death dan juga 3 assist. Siapa sih yang bakal bisa nge-stop ke arah seorang Fanny kalau nggak Ruby ataupun Kufrat? Cuma memang punya crowd control yang cukup baik juga. Begitupun juga dengan adanya Benedetta. Tapi sayangnya dua hero tersebut agak susah untuk punya akurasi yang tinggi terhadap kabel yang dimiliki oleh Fanny. Oke, dan memang sebenarnya ketika udah nge-pick Chow terlebih dahulu ya sebagai counter juga, ini memang agak sedikit sulit ketika memang ada pertukaran dari role sendiri. Kalau memang Chow-nya ditaruh di posisi XP, kemungkinan ya Kufra masih bisa di-pick juga. Namun sepertinya DNS mereka juga cukup peka dengan pergerakan keberadaan dari seorang Sas ya di sini. Jadi mau nggak mau Benedetta yang di-pick tapi Lutfi, ternyata tidak bisa survive dengan satu ball flame shot dari seorang Walker. Dan Gilang ternyata menjadi pertukaran di mana ada steel cable yang connect dari seorang Nile. Sekali celup, sekali putar lagi harus langsung cut membuat seorang Gilang dengan sangat cepat. Dan ini bakal menjadi match yang panjang juga mengingat bahwa ya memang inhibitor turret dari DNS ternyata tinggal di arah token dan juga di arah Latamanya saja. Tapi lihat di arah mid lane sana pergerakan dari teman-teman DNS juga sudah mulai merusak setup yang dimiliki oleh Prodigy dan bahkan dari segi purple buff-nya. Entah kenapa mungkin akan ditahan, enggak diambil ternyata di tangan seorang kakek. Tapi lihat Nile posisi di mana. Oke, dan kali ini Nile yang nggak mau melakukan sedikit mungkin bisa dibilang keagresifan ya. Karena posisinya dia tinggal mencet retribution dekat daerah purple buff. Dia bisa untuk mengambil dan bahkan Demon pun gak sempat untuk ngedapetin hal purple buff tersebut. Dan mau tidak mau sekarang main-main dari DNS mereka memang harus agak sedikit bersabar sampai nanti mereka bisa meltdown ke arah seorang Nile. Karena yang problem pertama ini bukan Lutfi sebenarnya, bukan seorang De, tapi gimana caranya Nile ini gak bisa selalu langsung instant kill ke arah pemain-pemain dari DNS. Bisa sebenarnya dengan DPS dari Gilang, tapi problemnya adalah sekalinya dia celup kakinya dia ke depan muka Gilang. Gilang udah gak bisa napas lagi selama detik. Lihat. Itu tiba-tiba langsung hilang dengan sangat-sangat cepat banget. Lihat, itu satu tatrot doang. Satu katrot doang, legendary didapatkan oleh Nile loh. Gila, 12-1-3 dan kali ini Onyx mereka mulai bisa untuk mendapatkan beberapa poin kill yang mereka butuhkan untuk setidaknya menahan pemain-pemain DNS ini biar tim fight-nya timpang. Dan bahkan dari Onyx bisa untuk mendapatkan lord mereka yang kedua. Safe to say, Nile di game kali ini sih ya udah ngegendong teman-teman dari Onyx Prodigy ya. Dia masuk sekali aja udah Gilang hilang. Kalau udah nggak ada Gilang berarti kan tinggal Walker. Jadi damage utamanya. Masalahnya Walker pun kalau misalkan disuruh untuk nangkepin ke arah Fanny dengan steel cable-nya, lebih cepat mana ke payung sama kabel nempel ke dinding. Itu kan yang pertanyaannya. Iya, dan masalahnya yang diincar adalah damage dealer jaminannya gitu loh untuk DNS. Karena kalau udah nggak ada Gilang ini udah bakal sulit banget buat DNS, mereka nggak akan punya damage yang cukup. Mereka mau manfaatin siapa? King Brian aja udah bisa dilucuti oleh seorang Lutfi di sini. Apalagi tujuan mereka untuk nge-pick sebenarnya ke arah Benedetta kan untuk ngincer ke arah backline ya. Iya. Ke arah backline, ke arah Lutfi, ke arah Sasar, tapi tadi masih belum kejadian karena Sasar pun juga mengeluarkan Veteran Essay juga benar-benar sekali-sekali aja. Tapi legendary lagi didapatkan oleh seorang Nile di game kali ini. Ini benar-benar balik lagi mendominasi sih dari game pertama dan bahkan lihat itu dia Veteran terbuka untuk kepada dua player dengan ada Heavy Spin dan juga Blazing Duet. Dua putar-putaran dilakukan oleh DNS tapi langsung dibalaskan dengan ada Veteran Strike datang dari seorang Farsha. Lord yang mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Apakah bisa pulang? Tidak bisa pulang dan ini dia game ketiga sepertinya akan kita lanjutkan sebentar lagi karena Walker sendirian menjaga base. Sayang sekali Walker tidak bisa melakukan apapun untuk melawan Onyx Prodigy. Bahkan aku bisa bilang Onyx mereka benar-benar mendominasi di game yang kedua sama sekali. Nggak ada yang bisa untuk menahan pergerakan dari seorang